Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat buat pemirsa dimanapun berada. Kita percaya bahwa lindungan Tuhan menyertai kita hingga pada saat ini. Dan tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 29 Agustus 2021 dilayani oleh Sinode Gereja Pantai Kosta. Untuk itu, mari kita beribadah. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memimpin acara saat ini dari awal sampai akhir. Biar Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menghibur, menguatkan kami oleh firman. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, kami mulai acara ini. Amin. Salam umat Tuhan. Lagu ini sangat memberkati saya secara pribadi. Bahwa Tuhan adalah kota benteng dan gunung batu saya, tempat perlindungan saya. Biarlah lagu ini dapat memberkati kita semua, dapat menguatkan kita semua. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisai, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisai, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu adalah roti hidup, menjadi makanan yang memberi kekuatan, kesehatan bagi kami. Urapi semua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, shalom jemaat Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun.
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Penurut firman. Baik, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan terkhususnya kepada jemaat Tuhan di Philadelphia. Pesan Tuhan melalui Rasul Yohanes, yaitu Tuhan sampaikan supaya Yohanes harus menulis pesan ini kepada pemimpin atau malaikat jemaat yang ada di gereja di Philadelphia. Kenapa firman Tuhan ini harus ditulis? Supaya jangan dilupakan. Sebab manusia kadang lupa dan kadang bisa cepat lupa dan meninggalkan semua pesan-pesan penting. Karena itu Tuhan perintahkan kepada Yohanes untuk semua pesan firman ini dituliskan. Nah, karena firman ini dituliskan, maka tidak gampang dilupakan. Bahkan sampai hari atau detik ini kita masih bisa membacakan pesan ini karena dituliskan. Nah, ini pesan firman kepada malaikat atau pemimpin jemaat dan juga jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa inilah firman dari yang kudus, dari yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Dan yang memang yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud hanya Tuhan saja. Tuhan itu yang kudus, Tuhan itu yang benar, dan Tuhan itu adalah pemegang kunci. Karena itu pesan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini bukan pesan dari pribadi Yohanes, melainkan pesan dari Tuhan yang dititipkan melalui Rasul Yohanes sebagai seorang rasul kepercayaan Tuhan untuk disampaikan kepada pemimpin dan jemaat yang ada di Philadelphia. Di situ ada pesan yang khusus supaya jemaat Philadelphia dikatakan bahwa Dia Tuhan yang memegang kunci Daud. Ini Tuhan mau mengarahkan, Tuhan mau supaya pemimpin jemaat dan jemaat Philadelphia bisa mengingat ini dan mengetahui tentang kehidupan Daud. Biarlah jemaat Philadelphia mau belajar dari kehidupan Daud, bahwa Daud walaupun dia seorang kecil yang sederhana, tetapi Tuhan berkenan mengangkat, melantik dia menjadi raja, pemimpin Israel. Nah, sebab itu Tuhan mau supaya kehidupan Daud menjadi contoh bagi jemaat yang ada di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia memang jemaat yang pas-pasan dan sederhana, tetapi ada perhatian spesialis dari Tuhan. Bahkan Tuhan mau menolong mereka. Tuhan mau supaya mereka mempelajari kehidupan dari perjalanan hidup Daud. Memang Daud dia seorang yang kecil, di antara saudara-saudara dia yang paling kecil. Bahkan juga waktu dia mau diangkat jadi raja, dalam sebuah acara yang diadakan di rumahnya yang dihadiri oleh Samuel, itu pun dia tidak diundang hadir. Hanya saudara-saudaranya yang lain diundang, tapi dia tidak diundang. Jadi rupanya dia seperti kurang mendapat tempat yang khusus atau terhormat di depan keluarganya. Sehingga waktu Samuel ada untuk mau melantik salah satu anak dari Isai, tapi Daud tetap ditinggalkan untuk di padang menjaga kawanan dombanya. Dan akhirnya waktu Samuel mau melantik saudara-saudara Daud menjadi raja, Tuhan berkata bahwa bukan dia. Memang engkau hanya melihat rupanya, tapi Tuhan melihat hati. Akhirnya Samuel tidak bisa melantik saudara-saudara Daud. Dan Samuel heran, kok semua tidak dipilih oleh Tuhan? Dan Samuel bertanya kepada Isai, apakah engkau masih mempunyai seorang anak lagi? Dan dia berkata, masih ada, dia ada di padang. Lantas Samuel memerintahkan untuk memanggil dia yang kecil. Dan waktu dia datang, dan akhirnya Tuhan berkata, inilah dia, bangkit dan urapi dia.
dan Tuhan mengurapi dia. Dan sejak saat itu roh Tuhan berlaku atas Daud, sehingga dalam kehidupan Daud selalu ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai dia dalam tugas-tugas penggembalaan. Walaupun ada kesulitan, ada tantangan datang, tetapi Tuhan menyertai dia, dia selalu menang. Tuhan melepaskan dia menang atas cakar singa, atas cakar beruang. Bahkan dalam perjalanan kehidupan selanjutnya Tuhan melepaskan dia dan dia mampu mengalahkan Goliat, bahkan juga Saul yang memusuhi dia, dan masih banyak musuh-musuh Daud yang membenci dia dan untuk melenyapkan dia. Tetapi Tuhan selalu melindungi, menyertai, dan Tuhan beri kemenangan. Dan kunci kemenangan Daud ini, dia hanya seorang anak yang sederhana, anak gembala, anak desa, anak yang sebenarnya bukan dari keluarga besar, kaya dan terhormat, tetapi Tuhan berkenan kepada dia. Karena itu Tuhan mau supaya jemaat di Philadelphia mengerti bahwa Tuhan yang memegang kunci Daud, maka Tuhan yang beri kemenangan kepada Daud, Tuhan yang berkenan mengangkat Daud menjadi pemimpin, dan Tuhan yang membela, melindungi, dan Tuhan beri selalu kemenangan dan kesuksesan kepada Daud. Karena itu Tuhan mau juga supaya jemaat di Philadelphia bisa mengetahui itu dan mengerti bahwa Daud sukses karena Tuhan, Daud menang karena Tuhan, Daud juga berhasil semua karena Tuhan. Nah, karena itu supaya jemaat di Philadelphia bisa tetap mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan juga yang beri kemenangan kepada mereka. Dan Tuhan menjelaskan yang kedua, bahwa apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Maksud di sini Tuhan yang memberi pintu untuk membuka pintu kemenangan bagi mereka, maka mereka pasti akan tetap menang. Kalau Tuhan yang membuka pintu berkat kepada mereka, maka mereka pasti juga menjadi orang-orang atau gereja dan jemaat yang diberkati Tuhan. Sehingga pintu berkat, pintu kemenangan yang Tuhan beri kepada mereka tidak mungkin ditutup oleh siapapun yang paling hebat. Sebab kemenangan, pintu keberkatan itu dari Tuhan juga. Nah, karena itu Tuhan mau supaya jemaat di Philadelphia mereka harus tahu bahwa pintu berkat, pintu kemenangan juga berasal dari Tuhan. Bahkan Tuhan menjelaskan kepada jemaat di Philadelphia bahwa memang Tuhan tahu pekerjaan mereka pekerjaan yang tidak wow dan tidak fantastis, pekerjaan yang biasa-biasa saja, kecil dan sederhana, gereja dan pelayanan mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, dan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi walaupun mereka kekuatan jemaat ini atau gereja ini tidak seberapa, kekuatan perekonomian juga pas-pasan, baik itu tenaga juga pas-pasan, fasilitas juga pas-pasan, tetapi herannya Tuhan berkenan untuk membuka pintu kemenangan bagi mereka, sehingga mereka nanti akan mengalami kemenangan-kemenangan seperti yang dialami oleh Daud, karena Tuhan juga beri kemenangan kepada Daud. Nah, ini kira-kira apa yang membuat Tuhan membuka pintu kemenangan bagi mereka? Lihat, pintu kemenangan yang Tuhan beri kepada mereka ini, itu berada dalam ayat 9. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang disebut jemaat iblis, orang-orang yang beringas, orang-orang yang buas, orang-orang yang jahat, orang-orang yang rusak, tapi mereka datang menyerahkan diri kepada gereja yang ada di Philadelphia. Bahkan mereka mengakui bahwa Tuhan menyertai gereja yang ada di Philadelphia. Mereka mengalami, mereka lihat bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi gereja itu. Dan akhirnya mereka yang jahat ini datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itulah pintu kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Mereka menjadi pemenang, mereka bisa menang atas orang-orang jahat ini bagi Tuhan. Dan dikatakan, kenapa sampai Tuhan berkenan membuka pintu kemenangan kepada mereka? Di situ karena dikatakan bahwa engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kelebihan dari jemaat Philadelphia, mereka adalah penurut atau orang-orang gereja yang taat kepada firman Tuhan. Nah, karena mereka taat kepada firman Tuhan itulah, maka Tuhan membuka pintu kemenangan kepada mereka. Saya teringat kalau kita mengacu kepada kehidupan Daud
yang tadi menjadi contoh teladan bagi gereja yang ada di Philadelphia. Di dalam kitab Kisah Rasul 13 ayat 22, di situ dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita bisa mendengar di sini penjelasan dari Lukas dan juga dari hamba-hamba Tuhan penulis Alkitab, dikatakan bahwa Saul itu disingkirkan Allah. Kenapa sampai Saul disingkirkan? Padahal Saul itu orang yang hebat secara fisikal, dia orang yang tertinggi, bodinya cukup luar biasa di antara anak-anak bangsa, bahkan di antara keluarganya dia adalah anak dari orang tua yang kaya raya. Artinya mereka orang besar dan terhormat. Tapi dia disingkirkan Tuhan karena dia tidak suka taat, tidak menjadi penurut akan firman Tuhan. Sehingga Allah harus berkenan mengangkat Daud menjadi raja. Bahkan tentang Daud dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan sudah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Karena apa? Dikatakan, dan yang melakukan segala kehendakku. Itulah yang membuat Tuhan tertarik dengan Daud, bahwa Daud adalah orang yang suka melakukan segala kehendak, atau Daud orang yang patuh taat pada firman. Makanya Tuhan berkenan mengangkat dia. Walaupun dia kecil, walaupun dia orang desa, orang yang pas-pasan, tapi Tuhan mengangkat dia karena Tuhan melihat bahwa dia memiliki hati hidup yang taat dan suka menurut akan firman Tuhan. Nah, karena itu jemaat di Philadelphia juga mau diyakinkan Tuhan. Philadelphia yang kecil seperti Daud yang kecil, Philadelphia yang pas-pasan seperti Daud yang pas-pasan. Tapi kalau memiliki sifat hidup yang taat patuh kepada firman, maka Tuhan akan membuka pintu kemenangan bagi mereka, bagi jemaat itu. Nah, karena itu biar Philadelphia mereka bisa ngerti ini, bahwa Tuhan beri kemenangan kepada mereka karena mereka patuh kepada firman Tuhan. Dan kita bisa lihat Tuhan meyakinkan bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Tuhan yang buka pintu kemenangan, pintu keberkatan, dan itu tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Dan akhirnya Philadelphia mereka bukan hanya menang, tapi seperti kitab Roma pasal 8 ayat 37, mereka lebih dari pemenang. Bahkan kita lihat Tuhan memuji mereka, Tuhan beri kemenangan karena ada tertulis dalam ayat 8 dan juga dalam ayat 10 dari Wahyu pasal 3 itu, bahwa karena mereka menuruti firman Tuhan, karena mereka taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Bahkan Tuhan melindungi mereka dari pencobaan yang menimpa seisi dunia. Baik, sebab itu ini sebuah pelajaran bagi kita jemaat Tuhan, bahwa apabila kita seperti Philadelphia, kita seperti Daud yang taat patuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan membuka pintu-pintu kemenangan kehidupan bagi kita. Sehingga dalam kehidupan kita selalu ada kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi setiap persoalan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan akan berikan perlindungan kepada kita, sehingga kita ada dalam perlindungannya Tuhan. Baik, karena itu jemaat Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang taat pada firman, menjadi penurut firman Tuhan. Yang kekal.
Baik umat Tuhan, mari kita sehati untuk kita mendoakan bangsa negara kita. Kita berdoa, ya Tuhan, kami sebagai anak bangsa, kami bersyukur hidup di tengah bangsa kami yang luar biasa diberkati Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam kasih karunia Tuhan. Biar anugerah, biar berkat-Mu datang menaungi bangsa kami. Engkau juga tolong berkati bangsa kami dalam segala aspek kehidupan pembangunannya. Biar bangsa kami boleh maju. Dan Tuhan lindungi dan juga Tuhan pagari bangsa kami dalam segala aspek. Sehingga bangsa kami terjaga dengan baik oleh Tuhan saja. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami, baik hamba-Mu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, wakil menteri, terkhusus juga Menteri Agama Republik Indonesia. Tuhan, bahkan juga pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, Engkau berkati mereka yang sudah Tuhan angkat dan percayakan untuk memimpin, untuk mengelola bangsa ini. Engkau beri hikmat, akal budi, kekuatan dan kemampuan, kesanggupan, bahkan keahlian dan kecakapan yang dari Tuhan. Biar penyertaan dan mujizat-mujizat Tuhan turun lewat mereka untuk menolong bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua orang-orang Kristen atau orang percaya yang juga dalam menghadapi situasi COVID dimanapun mereka berada, baik itu di kota, baik itu di desa, dalam pergumulan menghadapi situasi kondisi COVID ini. Tuhan tolong lindungi mereka, Tuhan tolong pagari mereka, supaya mereka dilindungi dan tidak mengalami sakit penyakit itu. Bahkan mereka yang sudah terlanjur mengalami COVID, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Berkati para medis, juga pemerintah yang menolong untuk mengobati, bahkan merawat. Tuhan berkati sehingga tangan-tangan itu adalah tangan-tangan berkat yang dipakai Tuhan untuk menolong anak-anak-Mu yang sakit sehingga mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, dalam menghadapi COVID yang semakin luar biasa ini, Tuhan beri kami pertolongan dan jalan keluar. Tuhan singkirkan virus COVID ini dari negeri kami, dari bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengalami kesembuhan secara utuh, kesembuhan secara nasional. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan bangsa kami, baik dalam pergumulan pembangunan itu, pembangunan pendidikan, pembangunan perekonomian, pembangunan pendidikan dan pelbagai segi pembangunan yang lain. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan kami kepada Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang kami mohon untuk bangsa kami. Tapi biar Tuhan Engkau tolong dengan waktu yang sempit ini. Tuhan sendiri tahu semua pergumulan kami. Doa-doa yang disampaikan secara pribadi, baik secara kelompok, Tuhan mendengar dan memberkati. Tuhan menolong seruan kami boleh dijawabi oleh Tuhan. Ada jalan keluar bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh jaya. Terima kasih kami boleh memasuki ulang tahun bangsa kami yang ke-76. Biarlah Tuhan terus menjaga bangsa kami. Biar kami boleh mengalami kemerdekaan. Boleh kemerdekaan diisi dengan semua pembangunan bangsa. Sehingga bangsa kami boleh mengalami kemajuan dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu yang Engkau janjikan dalam firman-Mu turun atas bangsa kami, turun atas anak bangsa, terkhusus turun atas pemerintah kami. Ini doa kami di dalam nama dari Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia 29 Agustus 2021 hari ini telah selesai kita ikuti. Kami percaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi suluh bagi kehidupan kita. Kami bersyukur
dan berterima kasih kepada Sinode Gereja Pantai Kosta, Bapak Pendeta Evan Price Nomleni STH. Juga kepada puji-pujian yang telah mengisi acara ini, dan juga tidak lupa kepada pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia menghimbau agar kita tetap mematuhi peraturan kesehatan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.